Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang lalu, masih di mata pelajaran Al-Quran Hadis, pembahasan tentang bagaimana hidup akan menjadi mudah dengan adanya ilmu pengetahuan. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah melihat dan membaca dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu adalah yang pertama Quran Surah At-Taubah ayat 122. Di ayat itu disebutkan bahwa tidak semua umat Islam itu harus pergi berperang, tetapi harus ada yang tinggal, satu kelompok atau beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika mereka yang berada di medan jihad itu kembali ke kampungnya atau ke daerahnya, maka sebagian yang tetap tinggal dan memperdalam ilmu pengetahuan itu, mereka mengajari ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang baru datang dari medan jihad tadi. Itu artinya bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Sehingga meskipun jihad adalah amal ibadah yang paling tinggi, tetap saja harus ada sebagian yang tinggal untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada orang-orang yang berjihad tadi, sekembali mereka dari medan jihad. Ayat yang kedua adalah Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Di ayat itu disebutkan tentang satu etika yang baik di dalam menuntut ilmu, yaitu adalah jika kita diminta untuk bergeser atau memberi kelapangan untuk saudara kita yang baru datang di majelis ilmu, maka kita harus bergeser dan memberi kelapangan. Insya Allah dengan sikap yang baik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dan mempermudah kehidupan kita, baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam upaya kita menuntut ilmu. Begitu juga jika kita diminta untuk berdiri, ya kita juga harus berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, di situ Allah menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu akan menjadi wasilah diangkatnya derajat seseorang dan akan memberikan kedudukan serta popularitasnya bagi orang itu di kalangan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua hadis yang masih berkaitan dengan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita baca lagi bersama-sama. An Anas ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sekali lagi kita baca bersama-sama. An Anas ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Selanjutnya kita baca terjemah hadis ini bersama-sama. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sekali lagi kita baca terjemah hadis ini. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sesudah kita membaca bersama terjemah dari hadis itu, kita secara sekilas dapat memahami bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kita lihat kandungan hadis ini.
Kandungan yang dapat kita pahami dari hadis pendek di atas itu adalah mencari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, merupakan kewajiban atau fardu bagi tiap-tiap orang muslim. Hukum mencari ilmu pengetahuan itu adalah fardu kifayah, ya. Maksud dari fardu kifayah adalah jika sudah dilaksanakan oleh satu atau beberapa orang, maka kewajiban tersebut akan gugur untuk orang lainnya. Jika apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi orang-orang yang lain. Tapi, terkadang mencari ilmu itu menjadi fardu ain bagi manusia atau bagi setiap orang. Ketentuannya adalah jika ilmu tersebut merupakan ilmu yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai kaum muslimin, maka setiap muslim wajib mempelajari ilmu itu, seperti tata cara sholat, tata cara puasa, atau ilmu akidah dasar, ya, ilmu tauhid, yang mana itu harus diketahui oleh setiap orang muslim. Maka mempelajarinya adalah wajib ain atau fardu ain. Adapun ilmu pengetahuan yang lain yang tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, maka tetaplah hukumnya menjadi fardu kifayah. Ya, seperti ilmu-ilmu lainnya, baik dalam masuk kategori ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, dan lain-lain. Jika itu tidak dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Cukup sekelompok orang yang sudah mempelajarinya, maka kewajibannya gugur untuk sebagian lainnya, dan hukumnya menjadi sunnah jika dikerjakan oleh sebagian lainnya itu. Tetapi seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara sholat tadi, ya, yang itu kita gunakan atau kita amalkan sehari-hari, itu adalah hukumnya fardu ain atau wajib ain untuk dipelajari oleh masing-masing dari kita. Ini hadisnya sangat pendek dan sangat mudah dihafal. Saya harap kalian semua menghafal hadis ini. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tetapi kandungan yang dimuatnya itu sangat besar, di mana dengan sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa menuntut ilmu atau belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa saja, ya, karena setiap orang memiliki bakat dan kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang ahli di bidang matematika, ada yang ahli di bidang agama, ada yang ahli di bidang komunikasi, pertanian, dan lain-lain. Maka setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu itu, ya. Bahkan semacam ilmu nuklir, ilmu persenjataan, juga ilmu-ilmu yang saat ini dikuasai oleh orang-orang barat. Jangan kita mengotak-ngotakkan ilmu pengetahuan, ya. Ini ilmu agama saja yang penting, ilmu lainnya tidak penting, ya. Semua ilmu itu penting. Ilmu itu ibaratkan pisau. Jika dia berada di tangan orang yang baik dan yang tepat, maka ilmu itu akan bisa bermanfaat. Tetapi jika ilmu itu digunakan dan disalahgunakan oleh orang jahat, maka ilmu itu akan memberikan mudarat bagi orang lainnya. Maka dari itu kita harus menguasai ilmu-ilmu apapun itu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jangan ada stigma negatif kita kepada ilmu pengetahuan. Kan ini ilmunya orang barat, ini ilmunya orang Cina, ini ilmunya orang kafir, ya. Tidak seperti itu. Ilmu tidak memiliki keyakinan, ya. Ilmu tidak memiliki akidah. Ilmu itu bisa dan bagus untuk dipelajari oleh siapapun, tergantung orang dan niatnya di dalam mempelajari ilmu itu. Bahkan jika suatu ilmu memiliki resiko terburuk sekalipun, ya, jika dipelajari oleh orang yang tepat dan niatnya sangat baik untuk kemaslahatan umat manusia, maka ilmu itu akan memiliki hukum yang baik untuk dipelajari. Bahkan ilmu agama jika berada di tangan orang yang tidak tepat dengan tujuan untuk menghancurkan agama sekalipun, maka hukum mempelajarinya bisa menjadi dilarang. Maka dari itu tidak ada akidah di dalam ilmu pengetahuan. Ini ilmunya orang Islam, ini ilmunya orang kafir, ini ilmu orang komunis, dan lain-lain, ya. Itu tidak ada. Tergantung siapa dan bagaimana niat di dalam mempelajari ilmu itu. Dan ilmu pengetahuan bisa menjadi berubah hukumnya menjadi fardu ain, yaitu kewajiban bagi tiap-tiap orang mukmin.
jika ilmu itu berkaitan dengan ibadah keseharian kita, khususnya orang Islam. Bagi orang Islam, mempelajari dasar-dasar di dalam ibadah yang kita amalkan sehari-hari itu adalah wajib ain atau fardu ain. Bagaimana tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara mandi wajib, nah itu adalah hukumnya fardu ain. Tidak hanya di sekolah, belajarnya bisa saja di luar sekolah, bisa pendidikan formal atau pendidikan non formal. Tidak ada ketentuan khusus bagaimana kita harus mempelajari ilmu pengetahuan. Yang penting ada gurunya dan sumber rujukannya. Sebenarnya tidak cuma ilmu agama yang hukumnya bisa menjadi fardu ain. Ada juga ilmu pengetahuan umum yang bisa menjadi hukumnya fardu ain. Apa contohnya? Di antaranya ilmu dalam mencari nafkah, ilmu berbisnis, ilmu untuk bekerja. Nah, bagi laki-laki juga perlu mempelajari ilmu membina rumah tangga. Ya, itu akan kalian kerjakan sehari-hari, maka menuntut ilmu itu adalah wajib. Bagi perempuan juga ada ilmu yang harus dipelajari. Bagaimana mengurus anak, mengurus rumah tangga, membantu suami mencari nafkah. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Dan jika itu kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, maka hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Bagi laki-laki, jangan sampai kalian memiliki ilmu agama yang bagus, tetapi tidak memiliki ilmu bagaimana caranya mencari nafkah, ya. Tidak memiliki kemampuan atau skill yang bisa kalian gunakan untuk bekerja mencari nafkah. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Misalkan baca kitabnya lancar, bahasa Arabnya bagus, pengetahuan agamanya tinggi, tetapi tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Nah, itu berarti ada ilmu yang diabaikan. Maka dari itu kita harus seimbang, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Seorang kiai atau guru yang memiliki pengetahuan agama yang bagus, kemampuan membaca kitab dan bahasa Arabnya juga bagus, dia juga ahli di bidang pertanian, ya. Bisa berhuma, bisa bertanam. Nah, itu ia gunakan untuk mencari nafkah dan memberi makan keluarganya, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Begitu juga dengan seseorang yang memiliki ilmu bisnis yang hebat, ya, pengusaha, wirausahawan yang hebat. Dia memiliki banyak perusahaan, memiliki ilmu berdagang yang tinggi. Dia juga memiliki ilmu pengetahuan agama yang bisa ia ajarkan kepada keluarganya, maka itu adalah lebih baik. Itu adalah kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang lain, masih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddisu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita baca lagi bersama-sama. An Abdillah ibni Amrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddisu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita baca lagi terakhir bersama-sama. An Abdillah ibni Amrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Imam Ibnu Majah. Selanjutnya kita baca terjemah hadis ini bersama-sama. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat dan ceritakanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israel dan itu tidak berdosa, serta barang siapa yang berbohong dan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Kita baca lagi bersama-sama. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat
dan kisahkanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israel. Maka itu tidak masalah atau tidak berdosa. Serta barang siapa yang berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Setelah membaca matan hadis dan terjemahan hadis ini, selanjutnya kita lihat kandungan hadis tersebut. Hadis di atas menganjurkan kepada umat Islam beberapa hal. Yang pertama adalah berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Nah, jika di hadis sebelumnya Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita untuk belajar ilmu pengetahuan, nah di hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk mengajarkan kepada orang lain ilmu pengetahuan yang kita punya, meskipun itu cuma satu ayat. Jika kita sudah belajar ilmu pengetahuan, maka sepantasnya bagi kita adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Karena dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain secara tidak langsung, kita juga mengulang kembali ilmu pengetahuan yang sudah kita punya. Ya, kita juga ikut belajar lagi. Karena mengajarkan ilmu itu adalah cara belajar ilmu yang terbaik, sekaligus mengulang-ulang pembelajaran yang sudah kita pernah lakukan. Ilmu pengetahuan yang kita bagi ke banyak orang itu tidak mengurangi sedikit pun ilmu pengetahuan tersebut. Ya, tidak sedikit pun mengurangi kepintaran kita, malah akan bertambah. Semakin kita mengajarkan, semakin kita memahami apa yang sudah kita pelajari, meskipun yang kita pelajari itu cuma satu ayat. Tetapi bukan berarti kita juga harus puas hanya dengan satu ayat saja, ya. Hadis ini tidak melegitimasi kita untuk berpuas diri dengan sedikit ilmu. Tetapi secara tersirat, hadis ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita terus belajar ilmu pengetahuan dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Kita punya ilmu pengetahuan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, tetapi kita juga tetap harus belajar ilmu pengetahuan yang lainnya, ya. Kita belajar lagi, kita ajarkan kepada orang lain, kita belajar lagi, kita ajarkan kepada orang lain lagi, sampai tidak terbatas. Karena tugas untuk belajar itu adalah seumur hidup, minal lahdi ilal lahdi, dari buayan sampai meninggal dunia. Jangan karena hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan, ya itu terus yang diajarkan. Harusnya itu memotivasi kita untuk terus belajar dan belajar lagi. Karena pada hakikatnya, semakin orang tersebut banyak belajar ilmu pengetahuan, dia akan merasa dirinya semakin bodoh, ya. Sehingga ingin terus belajar lagi, dan belajar lagi. Jangan sampai kita berpuas diri hanya dengan memiliki sedikit ilmu pengetahuan. Ya, memang itu tetap lebih baik daripada tidak memiliki ilmu pengetahuan sama sekali. Terkadang ada hal yang dialami oleh para pendakwah atau para guru. Ketika sibuk mengajar dan sibuk berdakwah, ya mereka lupa untuk belajar dan mengupgrade pengetahuannya. Karena ilmu itu terus berkembang. Pengetahuan fikih yang kita pelajari 10 tahun yang lalu itu tentu bisa saja berbeda dengan fikih yang ada di 10 tahun kemudian. Maka dari itu kita tetap harus belajar, mengupgrade pengetahuan kita, mengupdate skill kita, perkembangan yang ada, sehingga umat Islam itu tetap terus bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, kalau siswa-siswi di sini melanjutkan kuliah di ilmu tafsir atau ilmu hadis, itu kalian akan belajar tentang Israiliyat, ya. Hikayat-hikayat yang didapatkan dari riwayat Bani Israel. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hikayat Israiliyat itu. Kata Rasulullah SAW, menyampaikan hikayat-hikayat atau pelajaran-pelajaran dari kisah Bani Israel itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Tetapi dengan ketentuan, kita tidak bisa mempercayainya 100% dan juga kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam.
Beberapa kisah tentang para nabi itu tidak dikisahkan secara detail di dalam Al-Quran. Tetapi di kalangan Bani Israel, mereka punya cerita turun-temurun tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Nah, itu disebut dengan Israiliyat. Rasulullah mengatakan terkait Israiliyat, la tusaddikuhum wa la tukadzibuhum. Kalian jangan membenarkannya 100%, ya. Kalian juga tidak bisa menganggap itu bohong 100%. Sehingga kisah-kisah atau hikayat-hikayat dan pelajaran yang diriwayatkan oleh Bani Israel itu bisa kita ambil ibrohnya, kita ambil manfaatnya, dan itu tidak berdosa. Seperti kisah para nabi terdahulu atau kisah umat-umat terdahulu, bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut jika itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kita sebagai umat Islam. Selanjutnya, hal ketiga yang bisa kita pahami dari hadis di atas adalah tentang pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memperingatkan kepada para sahabat serta kepada kita pada saat ini agar tidak membuat-buat kebohongan yang kemudian kebohongan itu dikatakan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW mengancamnya dengan ungkapan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat kebohongan, kemudian kebohongan tersebut disandarkan kepadaku, kata Nabi, secara sengaja, maka siap-siap tempat duduknya ada di neraka. Ya, misalkan ada satu perkataan yang kita ucapkan, kemudian kita katakan bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah SAW, maka kita sudah melakukan kebohongan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya sangat hati-hati ketika kita melihat ada suatu perkataan bijak atau suatu kata hikmah, kemudian kata hikmah atau kata-kata bijak itu kita sandarkan kepada Rasulullah. Jika itu bukan perkataan Rasulullah, maka berarti kita sudah membuat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Kadang-kadang ada di Instagram atau di status WA teman-teman gitu, ada video dengan kata-kata yang bijaksana atau kata-kata hikmah diiringi dengan musik yang menyentuh hati, ya. Kemudian disebutkan bahwa ini adalah hadis atau perkataan Rasulullah. Maka itu harus hati-hati. Kalau memang itu bukan perkataan Rasulullah, berarti sudah membuat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Kita harus pastikan apakah itu memang betul perkataan Rasulullah kah, atau perkataan sahabat kah, atau perkataan para ulama saja. Sebelum kita men-share, ya kita harus mencari tahu sumbernya dulu. Jangan sampai kita langsung share video atau share foto dengan kata-kata yang bijaksana dan bertuliskan bahwa ini adalah perkataan Rasulullah. Padahal pada hakikatnya itu bukan perkataan Rasulullah. Maka itu sudah membuat kebohongan yang kita sandarkan kepada beliau. Maka dari itu pentingnya kita belajar tentang ilmu hadis. Mana perkataan Rasulullah, mana perkataan sahabat, dan mana perkataan para ulama atau para ahli hikmah. Jangan sampai hanya karena ini kata-katanya atau kutipannya sangat bagus, sangat indah, ya, kita katakan itu dari Rasulullah. Belum tentu kan? Apalagi sampai kata-kata yang mengandung hukum. Nah, itu sangat rawan untuk disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau sangat mengecam hal itu sampai beliau mengatakan, siap-siap loh, kursinya ada berada di neraka. Nah, itu hati-hati. Semoga kita dihindarkan dari membuat-buat perkataan atau kebohongan yang kita sandarkan kepada Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan kita manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Ilal liqa' ma'assalamah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.